Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk video ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan kedua kita mengenai medan listrik. Jadi kalau minggu kemarin kita belajar tentang gaya listrik, nah sekarang medannya. Nah, apa sih medan listrik? Jadi medan listrik itu kemarin kan kita udah belajar ya, ketika ada dua muatan mereka akan berinteraksi gitu kan ya. Nah, medan listrik ini adalah medan listrik tuh kayak gini lah. Medan itu artinya kayak area gitu lah ya, area. Nah, listrik itu muatan listrik, jadi area di sekitar muatan listrik. Jadi di sini kan kita tahu tuh kalau muatan sejenis bakalan kalau didekatin bakalan tolak menolak. Sedangkan yang tidak sejenis itu akan terjadi tarik menarik. Kan kemarin kita belajar itu kan ya. Nah, jadi untuk kenapa bisa seperti itu? Karena gini, misalkan di sini ada muatan positif gitu kan. Nah, di sekitarnya dia itu daerah kekuasaan gitu. Nah, ketika misalkan di sini saya ada muatan lain yang nongkrong di daerahnya dia, nah, mereka kan akan berinteraksi kan, ya nggak? Bentuk interaksinya itu gaya kemarin. Tergantung nih dia bisa ditarik atau bisa ditolak kan gitu. Nah, kalau misalkan dia plus sama plus kan berarti ditolak. Nah, sama halnya dengan muatan negatif. Muatan negatif pun di sekitarnya juga ada medannya. Nah, ketika ada muatan lain misalnya positif nongkrong di daerahnya dia, berarti dia akan ngalamin gaya juga kan itu ya. Cuman bedanya adalah kalau yang di atas itu ditolak, kalau yang di bawah plus minus berarti ditarik. Makanya medan ini adalah yang bertanggung jawab adanya gaya listrik ya. Jadi gaya listrik itu ada gara-gara ada medan listrik. Jadi ada daerah kekuasaan, muatan yang nongkrong di daerahnya, sehingga timbullah interaksi kan gitu. Sehingga besarnya medan, sorry. Nah, jadi si medan ini disebut dengan garis-garis gaya listrik ya. Oke. Nah, untuk karakternya, jadi kan di sekitar muatan positif ada medan, negatif juga. Nah, apa bedanya? Ya bedanya adalah arahnya. Jadi kalau misalkan karakter dari medan muatan positif itu arahnya keluar, dia menjauh. Sedangkan yang minus itu dia menuju dia. Jadi gini maksudnya. Jadi kalau misalkan saya misalkan di sini ada muatan uji positif gitu ya. Di sini muatan uji dan muatan uji itu selalu positif ya. Muatan uji itu selalu positif, wajib kudu ya. Jadi kalau misalkan saya nongkrong ke ini muatan positif di sini, nah muatan positif sama muatan positif dia ditolak gitu kan, makanya dia karakternya tuh menolak dia gitu kan. Tapi kalau misalkan muatan ujinya disimpan di sini, nah dia bakalan ditarik ke dalam kan, makanya arah medan itu ke dalam ke si muatan negatifnya ya. Jadi kalau kamu misalkan jadi si muatan uji ini berarti kan kamu ditolak untuk muatan positif, makanya arah si medan yang si muatan positif itu keluar. Kalau yang ini kan keluar gitu kan, kalau yang ini itu kalau kamu muatan positif ini negatif kamu ditarik berarti ke dalam. Oke, jadi menuju kalau negatif, kalau muatan positif itu menjauh. Oke, nah ini adalah tentang teorinya. Jadi garis medan itu atau garis gaya listrik adalah garis gaya yang dibayangkan sedemikian rupa, jadi kayak yang tadi gitu kan ya. Nah, poinnya adalah garis listrik selalu berasal dari muatan positif, jadi kalau yang positif itu keluar sedangkan menuju ke muatan negatif ya. Nah, sekarang kegunaannya garis medan listrik ya kita bisa nentuin arah gaya, besar gayanya gitu kan ya. Terus wilayah yang dipengaruhi oleh medan tersebut gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan saya punya dua muatan nih, misalkan si plus dan si minus. Nah, kalau misalkan plus karena dia keluar gitu kan, sedangkan dia menuju negatif, jadi arah garis gaya-gayanya seperti ini. Ya, jadi ditarik tuh, makanya tarik menarik. Nah, makanya kalau yang beda kenapa tarik menarik karena ini. Sedangkan kalau yang misalkan kenapa yang plus sama plus tolak menolak, nah ini gambarnya kayak gini. Jadi garis gaya-gayanya tuh nggak sinkron berlawanan gitu kan. Kalau kamu lihat, nah di sini makanya dia yang si plus sama plus tolak menolak. Yang ini jadi ke kiri, yang sebelah kanan jadi ke kanan. Gitu kan. Oke, nah itu tuh medan listrik ya. Jadi ini medan listrik inilah yang bertanggung jawab terhadap adanya timbul interaksi listrik atau gaya listrik. Nah, sekarang berapa besarnya? Nah, ini kuat medannya, berapa besarnya? Simbolnya itu E. Di medan listrik itu simbolnya adalah E. Nah, rumusnya adalah F dibagi Q. Jadi kalau misalkan ada muatan, misalkan ini plus, kemudian ini plus gitu kan. Nah, di sini ada muatan minus misalkan.
Nah, berarti kalau misalkan ditanyain ini muatan 1, 2, 3 misalkan. Berapakah medan yang dialami si muatan 2 misalkan. Nah, kamu jadi muatan 2. Nah, ini yang kemarin. Jadi si 2 ini akan ditarik sama si 1. Jadi ini F21. Kemudian si 2 ini juga akan ditarik jadi ke si 3 kan, berarti F23. Ingat, 1 3 juga berhubungan, cuman ngapain ngurusin hubungan orang lain kan? Kita kan jadi si 2 ya. Nah, nanti F total si 2-nya kan berarti tergantung tuh gedean siapa, F21 sama F23. Kalau yang gedean F23 berarti F23 dikurangi F21. Sebaliknya kalau F21 yang lebih besar berarti F21 dikurangi F23 ya. Berarti di sini anggap aja misal F23 yang lebih besar ya. Berarti F23 dikurangi dengan F21. Ini adalah F totalnya. Nah, kalau kita mau ngitung berapa medan yang dialami si muatan 3, muatan 2, ini F total 2 kan. Nah, itu artinya F total yang dialami si muatan 2 dibagi dengan muatan si 2-nya tersebut. Si muatan kedua ya. Jadi gitu. Makanya rumusnya adalah ini. Ibaratnya hasil interaksi kan berarti berapa medan itu kan tadi kan yang bertanggung jawab terhadap timbulnya interaksi kan. Jadinya ketika ditanya berapa medannya ya tinggal dibagi dengan muatan tersebut ya. Ya, nanti akan lebih jelas kalau pas di perhitungan ya, di contoh soal ya. Nah, selain itu rumus E juga bisa kayak gini, atau misalkan ini kalau muatan titik ya. Jadi kalau muatan titik rumusnya dari ini. Ini dituruninnya dari sini karena F rumusnya kemarin kan K terus Q, terus di sini ada muatan uji gitu ya, misalkan Q kecil. Nah, Q kecil di sini adalah muatan uji. Muatan uji dibagi dengan R kuadrat. Nah, berarti E-nya itu adalah F dibagi dengan muatan uji kan. Nah, berarti kan Q-nya nanti hilang ya. Dengan Q yang kecilnya nanti hilang. Ini R kuadrat, terus di sini ada Q-nya hilang, sehingga di sini K per R kuadrat. Nah, di sini kelihatan tuh kalau medan itu dia bukan gaya ya, bukan interaksi ya, dia area ya, kekuasaan gitu kan. Makanya Q-nya di sini 1. Beda dengan gaya kemarin. Kalau kemarin gaya itu adalah interaksi minimal dilakukan oleh 2 individu, makanya ada Q besar, kecil, atau Q1 ada Q2 gitu kan. Nah, kalau ini enggak ya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Jadi di sini ada dua buah muatan tersusun lurus kayak gini. Jadi ini Q1 dan Q2 jaraknya adalah 10 cm. Besarnya adalah ini. Yang Q1 1 mikrocoulomb, yang Q2 minus 2 mikrocoulomb dengan konstan K-nya seperti ini. Terus pertanyaannya adalah dia nanyain besar dan arah kuat medan listrik di titik P yang jaraknya 4 cm dari kanan Q1. Jadi di sini ada titik P gitu kan. Yang jaraknya itu adalah 4 cm dari Q1. Nah, cara ngerjainnya adalah seperti ini. Jadi ini gambar analisanya. Titik P-nya itu berarti di sini adalah 4 cm. Terus P ke Q2-nya berarti 6 cm. Nah, kemudian untuk arahnya kita letakkan muatan uji titik P ya. Di titik P ini kita letakin suatu muatan uji yang berupa muatan positif ya, dan dia wajib harus positif ya. Jadi kalau misalkan ini positif, nah kalau gara-gara si 1 berarti kan kamu bakal ditolak. Kamu jadi si P ya, kamu bakal ditolak, berarti arah gayanya itu adalah ke kanan ya. Terus gara-gara yang si negatif ini kamu positif, kamu bakalan ke kanan juga ya. Berarti F2-nya gayanya ke kanan. Nah, berarti arahnya ke kanan dua-duanya ya. Oke, semoga nggak masalah ya. Semoga mudah dipahami. Oke, nah besar. Jadi arahnya sama-sama ke kanan. Nah, kalau arahnya sama, nanti tinggal dijumlahin. Nah, jadi di sini rumus N-nya sendiri adalah ini. Kalau S1 ya berarti Q-nya Q1, R-nya R1. Dikuadratin, jangan lupa. K-nya dimasukin 10, 9, Q1-nya adalah 1 mikro, karena 1 mikro itu 10⁻⁶, jadi di sini 10⁻⁶ karena mikro ya. Terus besarnya sini, jaraknya hati-hati ya, jaraknya berarti dari 1 ke si P. Berarti 4, karena senti, makanya di sini 10⁻² dikuadratin. Jadinya, hitung-hitung dapatlah seperti ini. Dan ini S1 arahnya ke sebelah kanan sebenarnya. Ini kanan. Nah, kemudian yang si Q2, Q2 per R2 kuadrat, K-nya seperti yang tadi, 9 kali 10⁻⁹. Nah, Q2-nya di sini minus 2 kali 10⁻⁶, karena mikro kan. Cuman ingat, jadi di rumus E sama dengan K per R kuadrat, jadi rumus A, E sama dengan K per R kuadrat. Ini plus minusnya dicuekin, sama kayak materi kemarin. Ya. Cuman plus minus itu gunanya cuma buat tentuin arah doang. Tapi buat perhitungan masukinnya plus semua. Jadi di sini muatan 2-nya adalah 2 kali 10⁻⁶ dan jaraknya adalah 6 cm ya. Berarti 6 kali 10⁻² dikuadratin.
Oke, nanti dapat hitungan seperti ini dan arahnya ke sebelah kanan. Nah, karena dua-duanya ke sebelah kanan, ini masih masing-masing kan. Berarti totalnya atau E titik P itu adalah E1 tambah E2 karena arahnya sama-sama ke kanan ya, sehingga dijumlahin aja nanti dapat segini. Yang kalau desimalin ya segini. Dan arahnya adalah ke kanan. Ya, jadi persis sama kayak yang gaya kemarin ya. Cuma rumusnya ini gitu. Dia nggak Q-nya ada satu doang. Karena si P-nya cuman ada muatan uji doang dan gunanya cuman buat tentuin arahnya aja ya. Besarnya nggak ngaruh. Ada ya kan Q-nya cuma satu kan, bukan dua. Itu kalau Medan, bedanya dengan gaya kemarin ya. Kalau gaya ada dua muatannya, kalau Medan tuh cuma satu doang di rumusnya. Oke, nah selanjutnya gimana kalau medannya bentuknya segitiga kayak gini ya. Kemarin juga gayanya ada kan yang bentuknya segitiga atau yang nggak lurus gitu kan. Sama. Jadi kalau misalkan ditentuin berapa medan magnet di medan listrik di P, berarti titik ini yang kita mau cari. Nah, gara-gara yang satu ini muatan ujinya berarti plus gitu kan. Oke. Kemudian gara-gara si Q1 berarti kamu ditolak ke atas sana, makanya di sini E1. Kemudian kalau ini Q2-nya minus, berarti kamu ditarik ke sini. Ya enggak? Nah, di sini sudutnya 120 derajat. Dan diketahui 120 derajat dari sini ke sini gitu kan. Nah, artinya berarti kamu ngitung masing-masing S1-nya dulu, kaki 1, berarti di sini R-nya R1 gitu kan ya. Kemudian kaki ini kaki 2 kali ya. Berarti ini R2 dikuadratin, hati-hati buat di jaraknya. Harus dalam meter. Ini udah meter ya, berarti nggak masalah. Kemudian, oh ini maksudnya segitiganya sama sisi ya, segitiga sama sisi ya, sama-sama 20 cm atau 2 kali 1/1. Jadi jaraknya sama-sama ya. Oke. Nah, untuk E-nya, E totalnya, kamu nggak bisa jumlah langsung atau dikurangi gitu kan, karena arahnya kan dia yang bentuk sudut. Kalau yang tadi kan enggak ya, kalau berlawanan minus, kalau yang searah plus gitu kan. Kalau ini membentuk sudut, jadi penjumlahannya pakai rumus yang ribetin itu ya ini E1 E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 E1 E2 cos ini, cos sudutnya. Di sini diketahui 120. Nanti dimasukin nilainya semua dan dapatlah hasil 8,11 N per jam gitu. Oke, itu untuk contoh soal nomor 2. Nah, selanjutnya di ini tar dulu. Nah, di contoh soal nomor 3 ini ada 3 muatan gitu kan. Ada si A plus, si B-nya minus, si C-nya plus dengan jarak jaraknya dari A ke B1, B ke C juga 1 gitu kan. Ki A-nya nilainya segini, Ki B-nya ini minus 2, sedangkan Ki C-nya adalah plus 4. Terus K-nya seperti ini, tentukanlah besar dan arah gaya kolom dan medan listrik. Jadi dia ngitung gaya kolom dan medan listrik. Nah, kalau di pertemuan kemarin kita ngitung gaya kolomnya, kalau ngitung gaya kolom kan, kalau misalnya kamu jadi si B, berarti kan kamu ditarik sama si A, terus ditarik sama si C, gitu kan ya. Berarti ada FBA sama FBC. F yang dialami si B gara-gara si A, yang besarnya adalah Ki B, K, Ki B, Ki A per R, AB kuadrat, berarti R kuadrat ya, sorry ya. Nah, kalau F itu Q-nya ada 2 kan, si BA ya berarti B dan A. Dimasukin angkanya, K-nya seperti ini, kemudian Q-nya yang Ki B-nya di sini 2. Nah, plus minusnya ingat dicuekin, jadi nggak usah dimasukin minusnya. Jadi nanti kalau di MATLAB pakai absolut ya. Kalau dimasuk takutnya inputnya negatif, jadi ketika dibaca nilainya negatif. Nah, nanti pas di rumus diolah di MATLAB-nya itu harus pakai absolut ABS gitu ya. Terus 10/6, kemudian jaraknya di sini 1 kuadrat. Nah, sama dengan segini untuk FBA, gaya yang dialami si B gara-gara si A. Sekarang gaya yang dialami si B gara-gara si C, berarti hal yang sama, jaraknya juga 1. Cuman muatannya berbeda, nanti dapat 72. Nah, di sini uniknya adalah arahnya beda ya. Kalau yang si FBA, berarti itu arahnya ke sebelah kiri, bisa dilihat ke gambar, karena kamu minus, ditarik ke sebelah kiri sama si A. Kalau yang FBC, kamu ditarik ke sebelah kanan sama si C. Ini ke kanan. Nah, karena berlawanan berarti dikurangi. Karena yang ke kanan lebih besar, 72 sama 18 kan lebih gede 72 tuh. Ya. Berarti tinggal 72 dikurangi 18. Hasilnya 54. 10/4-3-nya ngikutin ya. Dan arahnya itu ke kanan. Ya, ngikutin si BC. Karena si BC lebih besar arahnya. Oke. Oke. Itu untuk gayanya, yaitu materi yang minggu lalu. Nah, selanjutnya gimana buat hitung besar medan listriknya? Untuk medan listrik itu adalah rumusnya kan gini, gaya
medan listrik itu adalah gaya yang dialami muatan tersebut dibagi dengan besar muatan tersebut gitu kan. Jadi E-nya itu adalah F total yang dialami si B dibagi dengan Ki B-nya. Jadi di sini 54 dibagi dengan 2. 10 per 6, ini kan 54 per 3 ya. Oke, berarti dapatlah 27 kali 10 per 3. N per C dengan satuannya Newton per Coulomb. Nah, untuk arahnya, poinnya di sini. Jadi, untuk menentukan arah medan, jika muatan tersebut adalah muatan plus, dia akan searah dengan gayanya. Kan ini karena ini ke kanan gitu kan ya. Jadi dia ke kanan tuh kalau muatan Q2-nya plus, QB-nya plus. Tapi karena di sini muatan tersebut negatif, arah medannya berlawanan dengan arah gayanya ya. Sehingga kalau dia QB-nya negatif, arah gayanya ke kanan, berarti arah medannya ke sebelah kiri ya. Itulah. Itu untuk apa namanya? Muatan tiga muatan yang segaris ya. Ngitung besar gaya minggu lalu dan ngitung medan listriknya. Nah, selanjutnya ada tugas kalian kerjakan, kemudian kalian tulis di kertas, kemudian apa namanya? Scan gitu kan ya, dan kirim ke email seperti biasa. Nah, di sini nomor 1 saya kasih hint ya, kayak saya kasih petunjuk. Ini contoh soal nomor 1. Kemudian yang nomor 2 itu contohnya kayak nomor 3, soal 3 tadi ya. Nah, selanjutnya itulah buatlah kode MATLAB untuk tombol hitung pada GUI yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan nomor 2. Ya, jadi nomor 2 itu persoalannya ini. Nah, nomor 3 kita bikin MATLAB-nya. Nah, ini bentuk MATLAB-nya ya. Jadi Q1 dan Q2 kalau kita perhatiin di sini Q1 ada 2 muatan plus 10 minus 10. Terus jauhnya 20. Nah, tiba-tiba nongol si 4 itu di tengah-tengah ya. Jadi plusnya si Q2-nya plus 4, Q1-nya yang ini plus 10, Q3-nya minus 10. Nah, kamu apa namanya? Kamu tulis kode hitungnya aja. Jadi di sini tag-nya udah dibikin default kayak gini ya. Nah, buat algoritmanya, saya kasih algoritmanya. Yang pertama kan berarti kamu ngambil input ya. Inputnya berarti udah ada di sini ada 5 variabel, sorry. Kemudian ini dalam satunya kolom dan meter ya. Kalau misalkan negatif diambil absolutnya, jadi kalau misalnya dia negatif, berarti misalkan ya Q2-nya negatif nih. Q3-nya negatif. Kan ketika dibaca minus tuh artinya. Nah, nanti kamu bikin variabel baru Q3 aja lagi. Di MATLAB nggak bisa nggak bisa di bawah gini. Jadi Q3-nya misalnya negatif nilainya. Nah, nanti kamu bikin Q3 yang baru sama dengan ABS. ABS itu absolut dari Q3 ya, biar dia bernilai positifnya aja. Nah, ini yang pertama ambil input. Yang kedua itu adalah olah gaya ya, olah nilai gaya. Nah, olah nilai gayanya berarti kamu hitung dulu nih masing-masing gaya yang dialami si 2, karena kita mau nyari yang 2 kan, muatan yang si 2 berapa. F2 yang 1 berapa gitu kan. Terus F2 3-nya berapa. Nah, nanti di sini ada if ya, kamu ada if. Nah, dia nanya nih, kalau misalkan si F21 itu lebih besar, F21 itu lebih besar atau lebih kecil daripada F23 gitu kan ya. Kalau lebih besar berarti kan si F21-nya dikurangi, jadi di sini F2 gitu kan ya. Cuman F21 dikurangi F23. Nah, kalau misalnya enggak, berarti F else-nya berarti di sini sebentar. Else-nya berarti kan di sini tinggal F2 terus F23 dikurangi dengan F21 kebalikannya. Oke. Kemudian nah itu pengolahannya. Nah, untuk rumus medannya berarti kan sama dengan F2 dibagi Q gitu kan. Q2. Kemudian apa lagi ya? Oke, udah diolah semua. Nah, sekarang ngambil input, jangan lupa juga dari radio buttonnya ya. Radio value-nya berapa gitu kan. Nah, berarti nanti ada buat conditional juga, nanti if buat radio buttonnya gimana. Conditional if dari radio button ya, dari radio button. Nah, habis itu tinggal outputnya deh ditampilin ya, tinggal di set. Berarti algoritma selanjutnya adalah menampilkan output. Nah, oke. Terserah kalian sih pas menampilkan output, if-nya mau menampilkan outputnya boleh. Ini dari hasilnya jadi berubah kan.
tergantung kalian algoritma ininya. Ini salah satu algoritma aja kalau kalian. Cuman buat fisikanya kayak gini ya. Jadi kamu ngitung F21-nya berapa, F23-nya berapa, kamu cek siapa yang lebih besar. Nah, kalau misalnya F21 lebih besar, berarti F21 dikurangi F23. Kalau misalnya sebaliknya F21 lebih kecil, berarti F2-nya adalah F23 dikurangi F21. Oke. Mungkin seperti itu aja buat pertemuan 2. Nanti tugasnya dikumpulinnya, diinformasikan di grup ya. Semoga bisa mudah dipahami. Kalau ada ditanyakan, kalian boleh di chat di grup atau di komen di di YouTube-nya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.